Menurut penerawangan bukan partai politik, partai yang satu ini tidak kalah di Jawa Tengah atau juga di Jawa Timur, tapi mereka kalah di kandang yang disebut kandang rakyat. Kita akan bicara tentang eksistensi partai ini dan relasi atau korelasinya dengan persoalan isu korupsi di Indonesia dan tentu hal yang paling kita nanti-nantikan soal pengesahan tentang undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset. Kita akan bicara di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, kembali kami ingatkan sobat bukan partai politik yang punya kerinduan, impian untuk memiliki sebidang tanah 10 kali 20 dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak memberatkan ya di sekitar IKN 10 sampai 15 menit dari titik nol tentunya, dan teman-teman bisa membangun rumah masa depan, bisnis dan sebagainya ya. Silakan kontak di tim advertising atau marketing di bukanpartaipolitik.com. Di sana ada advertising yang bisa Anda kontak nomor kontaknya. Kita kembali kepada persoalan di adanya partai yang satu ini kalah di kandang rakyat. Nah, kita harus menyebut bahwa Senayan itu merupakan kandangnya, kandang semua partai, kandang di mana seluruh petugas-petugas partai dari semua partai-partai yang ada itu mewakili rakyat di sana untuk tentu kalau tidak apalagi kalau bukan untuk mengadvokasi benar-benar melakukan pembelaan terhadap kepentingan sebesar-besarnya rakyat ini, tentu bangsa dan negara kita. Partai ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kabarnya unggul dan berhasil menempatkan mayoritas petugas rakyatnya di sana Jadi sebenarnya tidak sulit. Ke partai inilah kita berharap bahwa undang-undang perampasan aset ini betul-betul dikejar begitu ya. Jadi semangatnya itu melebihi bersemangat persoalan Fufu-Fafa, melebihi semangat dari persoalan Parcok, persoalan tentang bansos persoalan tentang fork barrel politik dan seterusnya apapun itu, tapi betul-betul mau mengejar Kita sudah tahu persis bahwa selama kurang lebih 2 dekade ini, 2 masa periode kepemimpinan Pak Jokowi ini, partai ini betul-betul merah di Senayan. Artinya mereka lah yang kita sebut sebagai petugas partai. Petugas-petugas kita dan rakyat sekarang akan meminta kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, tolong berteriak, tolong bersuara lebih lantang, lebih keras, lebih kritis, lebih tajam, mengejar, mengedor semua persoalan-persoalan terkait dengan tindakan-tindakan di mana semua kebijakan-kebijakan yang menggarong merampas hak hidup orang banyak, masyarakat atau rakyat yang diwakili, inilah yang harus disuarakan. Kami tidak ingin lagi mendengar bicara tentang tuduh sana, tuduh sini, parcok, apa semua. Mari kita cocokkan pikiran kita bersama untuk mengejar para koruptor-koruptor yang betul-betul memiskinkan kita, yang membuat orang yang berteriak di rumah sakit sana itu kesakitan tidak mendapatkan the best prima service jadi layanan prima. Layanan publik yang prima dari sisi kesehatan, karena apa? Keterbatasan anggaran dan sebagainya, tidak mendapatkan hak pendidikan yang terbaik, tidak mendapatkan infrastruktur jalan yang baik, rumah yang baik, semuanya itu karena korupsi, koruptor. Bukan masalah soal Fufu-Fafa, bukan persoalan tentang adanya kecurangan ke sana sini. Ini bukan kecurangan lagi, betul-betul kas negara, anggaran pendapatan belanja negara dirampok di depan mata, di mana sebenarnya petugas partai ini perlu dan bisa melakukan itu karena mereka lah yang ada di dalam proses pengambilan kebijakan, proses perumusan kebijakan. Dan kita perlu harus mendorong, memberikan semangat ke partai rakyat ini, partai merah yang mayoritas ada di sana, untuk mengalihkan perhatian dan energi untuk kemudian membicarakan persoalan itu dari hari ke hari, by day by, week by week, month by month, dan seterusnya. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Saya sudah sedikit bersemangat karena sudah
lelah dengan persoalan retorika elit-elit partai politik yang bias, yang sengaja mengalihkan pikiran kita, ya send quote, mengalihkan kita dengan persoalan kekuasaan semata-mata. Ketika sudah diberikan kekuasaan, tidak mampu untuk mengadvokasi kehidupan masyarakat rakyat. Dan saat inilah kita akan membangkitkan ya rancangan undang-undang ya perampasan aset yang walaupun sudah belasan tahun dan kelihatannya tidak masuk dalam prolegnas atau program legislasi nasional yang direncanakan 2026, oke lah, whatever lah. Tetapi mulai sekarang kita sudah mulai akan terus mengawas, meminta, mendesak, mendorong ya, meneriaki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai yang lain untuk berdiri pada kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, kepentingan mereka yang sakit, yang membutuhkan pengobatan terbaik, membutuhkan pendidikan yang terbaik, infrastruktur terbaik, dan semua hal yang baik, karena memang itu hak rakyat, bukan hak siapa-siapa, bukan hak partai, bukan hak rakyat yang tentu kita semua yang ada hadir dalam konteks di organisasi-organisasi birokrasi, yudikatif, legislatif. Jadi saya kira ini merupakan sebuah edukasi publik untuk kita mulai berdemo di ruang media sosial, membuat gerakan untuk mendorong proses-proses ya, bagaimana penguatan kelembagaan KPK, penguatan kepolisian, penguatan jaksa, dan seterusnya. Tentu Mr. Blower ya, Blower yang kemudian kita perlu harus menyampaikan ya temuan-temuan terkait dengan adanya send quote pencurian ya. Ini bukan mau bicara tentang menghukum seseorang, tetapi mau bicara tentang keadilan, mau bicara tentang rakyat punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan di bumi yang kaya dengan segala sumber-sumber daya alam, yang kemudian jangan sampai hanya dimanfaatkan untuk persoalan meminta suara dan sebagainya, dukungan, tetapi tidak bekerja sebagaimana misi dan visi yang diharapkan oleh publik. Karena itu ya kita menugaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk berteriak-teriak persoalan korupsi, untuk berteriak-teriak persoalan tentang ya rancangan undang-undang perampasan aset yang harus terus-menerus dilakukan, bahkan terus-menerus mengejar ya, mendorong kepolisian, mendorong jaksa, mendorong pemerintah untuk betul-betul sinergi dengan komitmen pemilihan presiden yang sekarang untuk bisa ya menghadirkan ya korupsi itu diminimize ya, sehingga kita tampil menjadi salah satu bangsa yang kuat. Karena salah satu bangsa yang kuat variabelnya jelas adalah tingkat korupsinya itu jauh di bawah ya. Artinya kita ini masih memegang rekor. Karena itu para elit-elit berhentilah berteriak sana berteriak sini. Bukan berarti hak konstitusi partai tidak kemudian kita berikan. Silakanlah kalau memang ada kecurangan-kecurangan dari itu, ada lembaga-lembaga ini. Jangan kemudian berpikir bahwa kalau menang itu benar, kalau kalah itu curang. Itu logika yang saya tidak tahu mau mengatakan logika seperti apa, tetapi itu harus kita berikan catatan kritis. Ya, ini agak sedikit emosional kelihatannya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita mulai karena kita sudah press button untuk mulai ya melihat di mana kinerja Partai Demokrasi Indonesia yang katanya mayoritas di Senayan, di kandangnya rakyat. Jangan sampai rakyat itu kalah di kandangnya sendiri. Ini merupakan sebuah catatan penting, bukan partai politik.